Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan membahas topik berkaitan dengan akan berakhirnya relaksasi kredit atau restitusi kredit pada Maret 2023, ya, masih setahun lagi. Tapi persoalannya kemudian adalah munculnya wacana di mana Bali di tahun 2023 belum tentu pulih seperti sedia kala, bahkan mungkin masih mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana dengan kondisi pengusaha yang memiliki kredit di perbankan? Ada yang mengatakan bahwa mereka terancam akan mengalami kolaps atau bahkan kebangkrutan. Tapi apakah kondisi ini benar akan terjadi seperti itu? Kita akan wawancara Ketua HIPMI Bali, Bapak Pandi Agus Permanawidura. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Agus. Tapi kata kena ya? Kena. Tetap semangat ya? Semangat. Pak Agus, kalau kita bicara tentang kondisi pengusaha sampai hari ini, dari kawan-kawan HIPMI bagaimana? Apakah sudah mulai membaik atau masih dalam kondisi kembang kempis sampai hari ini, Pak Agus? Ya, Pak Nyoman, seperti kita ketahui, di Bali ini hampir 80% masyarakatnya sangat tergantung dari pariwisata. Ya. Dan seperti kita ketahui bersama, COVID-19 ini sektor usaha yang paling terpukul adalah pariwisata. Jadi tentunya saat ini memang pengusaha-pengusaha di Bali masih dalam keadaan yang belum baik-baik saja. Jadi hunian, kita lihat dari hunian hotel, kita lihat dari kedatangan baik itu wisman ataupun domestik, itu masih belum mencerminkan keadaan yang pulih, bahkan masih jauh dari 100%. Masih relatif berkisar sekitar 10-20% dari keadaan sebelumnya. Jadi memang bisa saya katakan pengusaha di Bali sudah ada sedikit kemajuan, namun masih sangat jauh daripada masa-masa seperti masa-masa kejayaan di tahun 2018-2019. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan di tahun 2023 nanti, ketika masa relaksasi dan restrukturisasi kredit berakhir gitu ya, apakah ini menjadikan kemudian pengusaha di Bali katakanlah kolaps atau seperti apa, Pak? Kalau bayangannya, kalau kita mau prediksi katakanlah begitu ya di tahun yang akan datang. Kalau boleh saya ibaratkan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa keadaannya masih belum baik-baik saja. Ibaratnya pasien gitu, itu masih keadaannya sedang diinfus atau diberikan oksigen gitu ya. Nah, tiba-tiba tahun 2023 yang mungkin keadaannya belum pulih 100% itu dicabut. Nah, ini bisa mengakibatkan ya seperti yang tadi Pak Nyoman sampaikan. Ini bisa menjadikan keterpurukan bagi pengusaha-pengusaha Bali karena memang secara ekonomi mereka belum betul-betul pulih. Nah, ini yang saya sangat khawatirkan. Ketika, mohon maaf di sini, pemerintah pusat itu hanya berpacu pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sedangkan kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Bali saat ini masih mengalami minus. Beda dengan nasional yang sudah pertumbuhannya positif. Nah, ini yang sebetulnya harus ada perlakuan khusus untuk Bali karena secara ekonomi bahwa jika 2 kali berturut-turut itu mengalami minus, itu kan sudah resesi. Nah, ketika resesi tentunya harus ada seperti Pak Presiden Jokowi sampaikan lah, ada tindakan extraordinary di sini. Nah, ini yang saat ini belum saya lihat. Jadi kita masih dibandingkan dengan pengusaha nasional yang notabene memang sudah mengalami peningkatan secara ekonomi. Kalau Bali masih belum, di tahun 2023 masih belum juga ya Pak Agus ya kira-kira? Saya melihat untuk pariwisata belum ya kayaknya. Belum. Itu karena ada beberapa faktor yang sangat nyata kita lihat di sini. Yang pertama, masih tingginya harga tiket pesawat terbang atau airfare. Ini kan masih relatif tinggi. Yang kedua adalah seperti kita ketahui, COVID-19 ini kan memukul daripada seluruh dunia secara ekonomi dan secara kesehatan. Nah, artinya untuk tamu-tamu mancanegara yang ingin berlibur ke Bali, di samping daripada regulasinya yang harus mereka pahami secara detail terlebih dahulu, juga terkait masalah finansial mereka. Mereka sendiri kan masih belum
pulih 100% gitu. Nah, jadi ini yang betul-betul masih memukul daripada pertumbuhan perekonomian secara pariwisata di Bali. Ini yang saya melihat memang janganlah Bali disamakan dengan nasional yang saat ini memang keadaannya sudah baik-baik saja gitu. Artinya sudah ada peningkatan gitu. Bali ini kan cenderung masih menurun terus. Bahkan perputaran uang atau perputaran cash flow di Bali ini cenderung menurun 60%. 60%. Iya, artinya secara tidak langsung kan daya beli daripada orang-orang di Bali masih kurang. Namun sekarang seperti kita ketahui ada beberapa hal yang menjadi obstacle atau menjadi halangan. Yang pertama dengan naiknya harga BBM, dengan adanya kenaikan kelangkaan minyak segala macam. Goreng ya. Nah, ini kan secara operasional artinya kan ada peningkatan. Sedangkan pendapatan daripada pengusaha di Bali ini masih belum kembali. Ditambah jika restrukturisasi tahun 2023 ini dihentikan, maka itu menjadi penderitaan yang lengkap buat pengusaha di Bali saya lihatnya. Nah, ini yang mungkin jika memungkinkan ini harus ada yang namanya POJK khusus Bali. Karena ada dua hal yang saya tekankan di sini. Yang pertama adalah terkait daripada POJK tadi. Kalau bisa, sementara ini kan POJK masih diperpanjang setiap tahun. Artinya POJK itu hanya berlaku 1 tahun, setelah itu diperpanjang lagi. Nah, kita sebagai pengusaha dan juga dari pihak perbankan itu agak kesulitan dalam menghitung cash flow-nya. Artinya ketika kita melakukan restrukturisasi, ini kan ada penumpukan hutang yang terjadi di belakang. Ya, restrukturisasi ini kan tidak serta-merta hutangnya itu menghilang kan tidak. Tapi dibayar belakangan. Di multiple diperkalikan di belakang. Jika tenornya ini tidak diperpanjang, artinya kan kalau saya boleh ambil ilustrasi, katakan hutangnya yang biasanya dia mencicil 1 juta per bulan. Karena sudah restrukturisasi sekarang memang betul dia mungkin mencicilnya sekitar 300.000, 600.000 kan itu tergantung gitu. Tapi jika itu diakumulatif dan dihentikan restrukturisasi tahun 2023, maka cicilan yang 1 juta itu bisa menjadi 2 kali lipat, bisa menjadi 2 juta. 2 juta. Nah, kalau restrukturisasinya berakhir gitu ya. Transaksinya berakhir. Karena tenornya tidak diperpanjang lagi gitu. Nah, ini yang akan menjadi simalakama bagi para bukan hanya pengusaha, namun juga masyarakat Bali yang memiliki kredit perbankan. Nah, ini sangat berbahaya saya lihatnya gitu. Jadi jika memungkinkan POJK itu dibuat panjang menurut saya, terutama khusus bagi pengusaha-pengusaha atau masyarakat yang memiliki mata pencarian hanya dari pariwisata. Kita berbicara berbeda ketika ada sektor-sektor usaha lainnya selain pariwisata. Ya mungkin itu sudah ada saya lihat ada lebih baik gitu. Tapi kan kalau pariwisata, hotel terutama dalam hal ini kan masih sangat terpukul ya. Hotel terpukul, tapi juga itu akan membuat masyarakat yang lain yang hidupnya dari pariwisata juga akan kesulitan ya secara ekonomi. Efek dominonya ya. Mereka yang punya kredit perumahan dan lain sebagainya juga akan mengalami kesulitan karena double utangnya, pembayarannya nanti ya. Sedangkan gajinya masih belum naik. Belum naik. Sama seperti pengusaha. Income-nya masih belum dapat pulih, tapi intinya sudah harus dia bayar, kewajibannya sudah harus meningkat. Nah, ini yang karena dia harus bayar 2 kali ya nanti ya kalau sudah restrukturisasi double jadinya tagihan. Itu akan sangat berat ya. POJK khusus itu tenornya perpanjang atau ada solusi lain mungkin yang kira-kira lebih betul-betul berpihak lah pada Bali, dan ini khususnya pada Bali supaya ekonomi Bali bisa atau pengusaha dan masyarakat Bali bisa lebih tenang. Apalagi yang ada 2 hal yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah POJK yang tadi saya sebutkan itu. Khusus, bisa POJK khusus untuk Bali ini ya. Khusus untuk Bali. Karena ini pernah dilakukan oleh OJK sebelumnya. Contohnya ketika ada gempa di Jogja, itu ada POJK khususnya. Dan bahkan waktu Gunung Agung meletus pun ada POJK khusus untuk Karangasem saat itu. Nah, ini Bali ini benar-benar butuh POJK khusus, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah PMK 32. Saya berbicara PMK 32 ini adalah bantuan atau kelonggaran daripada aturan
yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk memberikan pinjaman kembali bagi nasabah yang sudah menggunakan fasilitas restrukturisasi. Artinya selama ini bagi kami pengusaha yang sudah melakukan restrukturisasi itu tidak bisa melakukan penambahan modal. Jadi cash flow kita betul-betul sudah habis. Gitu. Sedangkan katakan bagi pemilik hotel atau pengusaha hotel, hotel itu kan butuh maintenance. Yeah. Dalam setahun tidak ada tamu segala macam, itu kan mereka butuh yang namanya melakukan pembaharuan. Ini kan butuh cash flow. Yeah. Karena jika tidak dilakukan pembaharuan, maka nilai aset daripada produk tersebut itu akan mengalami penurunan. Nah, ini sangat berbahaya bagi pengusaha yang memiliki kredit di perbankan. Nilai appraisalnya nanti akan turun ketika terjadi one prestasi dan mereka tidak bisa membayar hutangnya. Jadi katakan saya ambil ilustrasi, harganya 100 miliar, hutang punya 30 miliar, katakan seperti itu. Tapi dengan produk yang terus menurun nilainya, akhirnya dihargai hanya 60 miliar, 70 miliar. Nah ini kan ya mohon maaf, ini menjadi santapan yang sangat menggiurkan bagi para investor-investor yang ingin memiliki barang-barang di Bali. Ya. Jadi ini sangat berbahaya juga ya kalau misalnya itu tidak segera dikeluarkan POJK khusus dan ya, mengerikan ya. Berarti tidak hanya bangkrut tapi juga ada pengalihan aset yang cukup tinggi gitu ya. Ini saya juga berbicara dengan beberapa teman-teman di HIPMI dalam hal ini. Memang ketika kita berbicara penjualan aset, nah ini saya merasa uniknya daripada kita ya orang Bali gitu, kita memiliki trademark. Jadi katakan saya punya perusahaan A, gitu. Saya akan mati-matian kalau bahasa Balinya puputan untuk mempertahankan perusahaan itu agar tidak sampai terjadi one prestasi di perbankan. Namun apa yang saya lakukan adalah menjual aset-aset pendukung. Seperti tabungan, karena kayak tabungan kan sudah habis ini. Jadi mau tidak mau kan untuk kita membayar kewajiban kita dalam hal ini perbankan, terus operasional cost, maintenance, mau tidak mau kan menjual aset-aset. Nah salah satunya mungkin tanah, mungkin rumah, mungkin ruko gitu. Nah ini kita jual dengan harga murah. Nah ini yang akhirnya mengakibatkan Bali sempat mengalami kontraksi harga yang cukup signifikan turunnya. Nah ini sangat berbahaya saya melihat karena begitu banyak aset-aset yang akhirnya kita lepas. Saya sebagai pengusaha muda tentunya memiliki kekhawatiran jangan sampai kita pengusaha-pengusaha muda ini suatu saat hanya bisa menjadi penonton di negeri sendiri gitu istilahnya, menjadi penonton di Bali sendiri. Nah ini kan sangat disayangkan ya bagi kita pengusaha-pengusaha yang sedang gencar-gencarnya ingin membangun Bali, ingin meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat di Bali, namun dalam sisi lain kita harus melepas aset-aset yang kita miliki. Oke, singkat saja, kalau perpanjangan sampai kapan nih perpanjangan Pak Agus? Kalau menurut saya, jika bisa dipisahkan, artinya gini, kalau bisa ada POJK khusus untuk Bali, gitu, dan di mana 80% tergantung dari pariwisata. Saya berbicara paling tidak 2025 baru 2025. Itu bisa kita lihat sebetulnya dari kunjungan wisata yang ke Bali. Data yang saya miliki itu rata-rata zaman sebelum COVID itu kita berkisar antara 30.000 sampai 40.000 baik domestik ataupun mancanegara per hari ya? Per hari. Saat ini data terakhir yang per kemarin saya lihat itu tamu domestik hanya 7.000 dan tamu mancanegara hanya 3.000. Artinya sepertiganya pun masih belum ada ya sampai gitu ya. Ini itulah yang harusnya dijadikan acuan oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan POJK khusus terhadap Bali. POJK khusus untuk Bali. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya dan penjelasan. Saya kira cukup detail ya bagaimana kondisi pengusaha yang bisa mewakili keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Bagi memang agak susah juga kalau misalnya 2023 ini berakhir seperti oksigen, orang sakit ya Pak Agus, oksigennya dicabut seperti orang COVID gitu misalnya lagi butuh oksigen dicabut, itu bisa menyebabkan kematian pada pasien. Pengusaha Bali juga rentan menjadi atau terjadi hal yang serupa. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah pusat, ada POJK khusus dan ada kebijakan-kebijakan lain yang bersifat extraordinary khusus untuk Bali. Demikian Bali Post
Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi, Sandi Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.